Yuk ngobrol. Mengangkat tentang kenakalan anak muda loh, kenakalan anak muda yang dulu itu sempat diragukan kita orang, tapi ternyata di era saat ini mereka mungkin bisa dibilang one step ahead nih, ada gitu loh. Saya juga deh gitu ya. Nah, itu korelasi nih kemalasan kita ataupun alasan kita sing pintar beralasan aja sebenarnya kangguku ya Mas. Kita tuh terlalu pintar beralasan nyikapi keadaan sih. Sementara mereka itu kan ngelawan keadaan sih. Ya. Keadaan ini kan dilawan sih. Ngelawan, menyesuaikan, akhirnya malah bisa ya kan. Iya, bisa kan, bertahan gitu. kan gitu kan. Ya, kalau itu kan kadang juga mental orang itu kan teruji ketika ada masalah kan itu. Betul. Ya mungkin kayak orang beling itu kan mungkin dia ada masalah dia bertahan di situ, memperbaiki kan juga bagus Mas kan itu kan. Tapi anu ya Mas, mungkin faktor belingnya gini jenengan dulu. Aku sampai sekolah gitu ya. Dengan saya sekolah mungkin berbeda bisa Mas. Oh, eranya mungkin. Eranya beda ya. Mungkin zaman jenengan dulu anak wong rada selenge aneng dalan cekel gebuki. Mungkin kan gitu ya. Diantemi nggon. Tapi nek tempat saya kan wis beda dulu. Mungkin data kencanaan sik ning buru sekolah engko duel dan sebagainya lah bahasanya. Dadi ora enak sing spontan gitu loh. Kenakalan anak sekarang masuknya ke bullying. Jadi mental yang diajar tuh. Nah, nek pandangan jenengan mengenai kenakalan anak-anak muda zaman sekarang deh, itu ya Mas lebih ke masuk ke ya mereka ngejar mentalnya atau fisik. Ya kalau kenakalan ya mungkin banyak perbedaan ya Mas. Ketika saya dulu itu nakalnya kan mungkin karena waktu dulu juga belum ada gadget, belum ada apa namanya medsos ya, belum ramai medsos kan gitu kan. Jadi ya istilahnya kayak kenakalan tuh nggak seperti sekarang. Sekarang mungkin bisa lewat media sosial lah menjelek-jelekkan kayak gitu kan. Kalau dulu ya kenakalan paling ketika berhadapan kayak gitu kan. Ya mungkin kalau laki-laki ya berkelahi kayak gitu kan, berkelahi antar sekolahan kayak gitu kan. Tapi kan selesai gitu Mas kan gitu kan. Jadi dari segi mental pun juga beda ketika dulu katakanlah sama teman berkelahi gitu sama-sama berani kan itu kan, karena ya posisinya berhadapan kan itu kan, head to head kan gitu kan. Kalau sekarang kan bisa lewat medsos, katakanlah ya dia lelek medsos lah Mas kan gitu kan. Semua orang kan jadi tahu kan gitu kan. Padahal ya belum tentu kan gitu kan, tapi secara mental itu kan mungkin bisa lebih bikin down gitu loh. Tadi lelek padahal ya ora elek di lelek sih kan gitu kan. Nah, sementara mentalnya teruji itu kan ketika benar-benar kita menghadapi masalah sesungguhnya gitu kan. Kita mau melawan, bertahan atau menghindar, nah gitu kan. Kalau kita posisinya menghindar ya sudah, kita ketinggalan kan itu kan. Tapi sekarang nih orang menjelekan yang medsos kan, maksudnya medsos itu Mas apa ya, penipuan terbesar ya gitu. Ya? Maksudnya itu tuh nggak sesuai realita yang ada sebenarnya. Iya benar kan, nggak sesuai realita. Jadi tapi kan mereka butuh atensi nih loh. Orang tuh lebih pengen dapat atensi lewat dunia maya daripada yang real gitu kan. Terkenal lebih cepat. Iya, lebih terkenal. Karena yang dia tunjukkan kan bukan dirinya sendiri. Ya kita aja lah Mas, kita ngasih sesuatu foto lah, posting apapun di suatu tempat gitu. Sebenarnya nggak ngulung-ngulung banget ya ini gitu loh maksudnya. Ya kadang kan dibuat kan biar lah. Iya, karena butuh atensi. Kalau dulu kan mungkin orang nakal ya benar-benar beling kan. Iya. Gitu, santer itu beling tenan gitu loh. Beling tenan bukan sekedar beling gaya ya. Tapi kalau beling nakal bener. Tapi kan banyak juga sih yang sekarang itu mungkin dari teman-teman yang mungkin dulu kelihatan beling tapi sekarang malah jadi kayak ternyata usahanya properti ya gitu. Ternyata usahanya punya apa-apa kan itu kan. Properti bukan karena nipu orang ya, bukan karena itu apa, tapi memang di
di kita sendiri namanya kan nggak mungkin kayaknya kamu mungkin dari kau Iya, ini iya. tapi kan sekarang Iya. ternyata itu bisnis properti lah apa namanya supplier apa kayak gitu kan, ternyata real, jadinya real mas gitu kan. Dan kita tanya pun juga apa ada stepnya sendiri ketika dulu apa namanya katakanlah nakal beling gitu ya, terus sekarang punya apa namanya kesuksesan gitu, memang ada story-nya juga kan gitu kan. Dan itu malah orangnya fair, malah orang-orang teman-teman yang apa istilahnya dulu beling sekarang sukses itu memang fair, jadi benar-benar melangkah sendiri gitu. Tapi begini, dulu orang beling tadi kan mereka belingnya real gitu, gak digawe-gawe gitu kan, dan mental mereka memang diajar habis-habisan tapi kuat gitu mas. Ya, Nah sementara anak-anak sekarang itu kan istilah mental breakdown ya kan, opposite loyo lah ya. Nah ngelihat pandangan kita nih teman-teman sekarang nih, anak muda sekarang sing dikit aja dibully tersinggung lah, apalagi ada banyak undang-undang semikat itu kan. Nah itu untuk nyiapin mental mereka bahwa itu nggak usah minder kalau dapat sindiran sana sini dan sebagainya gitu loh. Maksudnya diajar mental itu nggak usah terus langsung down gitu loh. Zaman dulu tuh kami ngalamin lebih keras gitu. Maksud dia lagi guru ini namanya kan ya wong tua lah sana nih. Padahal kita dulu disabet garisan karo guru dibalang penghapus kan bahasanya kan mas. Nah sekarang ketika ngadepi mental anak yang tanda kutip ini agak loyo saat ini, terus ngadepi era yang kemudian semuanya dipermudah banget untuk media sosial, promosi produk, jualan apa. Tapi kalau mentalnya memang gak siap itu gimana tuh mas? Menurut itu Ya kalau oke contoh ya mas, contoh kan gini, mungkin dalam hal jualan ya, dalam hal jualan ya. Nah, karena kita jual roti ke orang kan gitu kan. Aku jual roti ke jenengan, mas ini aku jual nih, harganya 10.000 kan itu kan. Terus masih beli satu kan itu kan di JB. Nah posisi ngincipi setelah saya pulang mas kan itu kan, masih makan gini kan. Terus telepon, mas roti mungkin mau pahit gini enak gini, waduh kan gitu kan. cobain aja Nah, terus. cobain aja. Nah, mas rotinya pahit kan itu kan. Nah kalau saya sendiri sebelum menjual, saya kasih tester dulu mas ke beberapa orang. Itu tuh apa ya cara saya sih kan itu kan. Sebelum benar-benar saya real menjual, saya bikin trial berapa kali. Bikin? Ya, iya bikin dulu trial. Jadi porsinya itu saya ngasih dulu ke orang 1, 2, 3 orang berbeda-beda dengan apa orang yang punya cita rasa berbeda-beda juga kan gitu kan. Ada orang suka roti, nggak suka roti kan gitu kan. Tapi saya coba kasih gitu kan. 1, 2 orang, 3 orang tak tanya, gimana rotinya mas? Pahit, oh yowes. Itu tak terima dulu kan gitu kan. Karena memang saya udah niatkan. Jadi mungkin ada yang kayak tadi, wah rotimu pahit enak, terus ngambek kayak jualan kan gitu kan. Nah saya tak balik dulu, tak tester dulu, saya buat dulu gratis. Berapa banyak gitu tak kasihkan. Setelah saya tahu posisinya kelemahan saya benahi dulu. Tak kasihkan lagi mas, gitu kan. Tak kasihkan lagi. Terus percobaan kedua, saya terima respon dari orang yang nyoba kan. Setelah enak baru saya jual. Nah, mungkin kalau kita langsung jual kayak gitu, mentalnya kan kalau belum siap katakanlah belum siap dagang jualan itu ya, dikatakan nggak enak, itu biasanya down kan itu kan, aduh nggak enak. Tapi kita harus pastikan dulu ketika kita memang mau jualan, itu kita harus siap menerima mas, kritikan, siap menerima kritikan, saran. Kayak kemarin mungkin kan saya bahasa menjenengan, mas ada masukan, ada kritikan silahkan kan gitu kan. Kalau memang saya harus mengetes dari beberapa tingkatan customer pelanggan kayak gitu. Nah seperti orang kayak kan kalau teruji mentalnya kan karena memang berhadapan mas, berani menghadapi. Tapi kalau sekarang kan dari medsos kayak gitu kan, katakanlah kita membuli orang, ternyata yang kita bully itu ternyata jagoan mas kan gitu kan, blunder kan gitu kan. Nah kan karena posisinya nggak berhadapan. Tapi kalau berhadapan, katakanlah saya sama mas ya, mas maaf ini mas kan ini contoh loh ya,
Mas nanggung ora enak kan gitu kan. Hmm. Nah terus posisinya kan kita udah bully orang nih, pas nanggung ora enak kan gitu kan, karena berhadapan lah ngopo kue kan gitu kan, nggak ngopo kan gitu kan. Nah ternyata dia lebih berani kan gitu kan, walaupun kita saling takut tapi kita terlatih mas kan gitu kan, karena kita langsung berhadapan. Nah lagi mungkin di kesempatan yang lain juga sama, ketika kita berhadapan mungkin pertamanya takut, tapi kalau takut udah terbiasa jadi nggak takut kan gitu kan, prosesnya seperti itu. Nah kayak orang dulu kan, kalau zaman saya sekolah itu kan, pernah katakanlah ada orang lewat kok melakukan maki kan gitu. Gendut ini. Melakukan maki, pukul lah gitu mas, Iya, langsung kan itu kan. Cuman ya apa namanya, ketika terjadi masalah yang lebih besar, walaupun akhirnya kan tetap ada solusi perdamaian tentu kan, ketemu orang tua kan akhirnya damai. Nah tapi secara mental kan sudah ini dulu mas, ketika berhadapan itu kan sudah punya latihan secara langsung kayak gitu loh. Jadi kalau mungkin menghadapi masalah lagi ya udah biasa, dibanding sekarang ini kan zamannya udah zaman gadget mas, hampir semua kan mainan gadget kan gitu kan. Jadi masalahnya yang di istilahnya masalah yang kita dapat sekarang itu berbeda dengan masalah yang dulu, karena faktor tadi kebiasaan kita. Sekarang pegang gadget, dulu sementara di jalan, main-main di jalan kan gitu kan. Dan sekarang di rumah kepakai gadget ya masalahnya apa kan gitu kan, masalahnya kan paling baterai habis sudah salah ditaruh kan gitu kan. Tapi kalau dulu orang di jalanan kan itu kan kayak tadi kita melakukan maki sidik itu antem kan gitu kan, dipisui kan gitu kan. Nah, kayak gitu bedanya di situ bang, mentalnya kan pengaruh ke mental di situ sih. Tapi sekarang saya sama Jena sama-sama punya anak nih, ya kan? Iya. Anak kita aja belum gede nih, ya kan? Cilik-cilik ya. Anak aku juga masih kecil. Gambaran anak sekarang aja mentalnya mudah kesentil aja loyo. Gambarnya anak kita ke depan kan kita nggak tahu kan, betul. Kita mengkhawatirkan ini jangan-jangan lebih lemah lagi mentalnya. Wong dulu kita dididik orang tua pulang malam aja diajar kisaran gitu. Sekarang aja nguneni anak nggak wani mas, ya kan? Sayang, saking sayang gitu. Tapi kan untuk dampak ke depan kita mau mempersiapkan mental anak. Ya kita nggak berharap anak kita jadi berandalan, enggak. Tetapi kalaupun mereka harus siap secara mental tuh gimana nih? Ya gitu loh maksudnya. Anak sekarang aja kita nyiapin mentalnya aja gimana untuk menyikapi masalah-masalah kayak gini. Kalau saya kan juga kebetulan punya anak kelas 3 SD. Iya. Anak kelas 3 SD kebetulan juga dia punya lingkungan 2, di sekolah 1, di rumah 1 kan gitu. Nah, ketika anak saya di sekolah, memang saya istilahnya pasrah sama guru. Jadi apapun yang terjadi, saya memang pasrah titipkan sama guru ya. Semangat gurunya lah bahasanya. Saya titip, saya pasrah sama anak saya, gimana terjadi di sekolah ya udah kan itu kan. Tak niati. Tapi kalau di rumah kan kita terusan saya tidak bisa mengawasi secara langsung mas. Tidak bisa mengawasi secara langsung tuh dia main kemana, kan saya nggak tahu. Main sama anak umuran berapa kan saya nggak tahu. Nah cuman dari kebiasaan saya, kalau kelihatan nggak ada di rumah, kalau lama nggak pulang-pulang, saya cari kan itu kan. Saya cari anak saya kemana atau main kemana atau sama siapa atau kan itu kan. Nah saya temui anak saya itu kadang main sama anak di atasnya, umurannya kan itu kan. Umurannya di atasnya kan itu kan. Terus saya cuma lihat ketika dia baik-baik saja, berarti dia bisa menyesuaikan kan itu kan mas. Tapi kalau katakanlah main pulang nangis, nah itu yang saya khawatir sebenarnya. Kalau khawatirnya karena dia ditonjok temennya atau mentalnya yang lemah? Yang saya khawatirkan memang mentalnya yang lemah. Kalau katakanlah ditonjok temennya atau berkelahi gitu ya, itu mungkin saya bisa melihatnya dari ketika dia pulang. Istilahnya pradul mas, ngandaki. Iya. Aku aku tadi dipukul temanku, gitu kan. Terus gimana? Gitu kan, itu dari pertanyaan itu kan sedikit banyak tahu kan itu kan. Cuman kalau katakanlah main tiba-tiba pulang nangis. Berarti kan secara kalau saya melihatnya secara mental ini anak mungkin ada ketakutan dengan seorang, kan itu kan. Nah
saya mungkin akan khawatir ketika itu mas main kok tiba-tiba pulang nangis, main kok pulang nangis kayak itu kan. Pokoknya pulang dengan tangisan itu saya justru khawatirnya di situ. Berarti kan secara apa ya namanya mentalnya, jadi secara kalau main tuh ada ketakutan kayak gitu. Ketakutan entah mungkin cuman di apa namanya cubit nangis, nah dipukul nangis kayak gitu kan. Tapi ketika anak ini pulang katakanlah ya minimal nggak nangis lah mas, besok main lagi, wah itu sedikit banyak kan kelihatan, oh ini penyesuaian kayak gitu kan. Jadi mentalnya tuh ya mungkin udah terlatih sedikit demi sedikit itu loh kan, kelihatan. Jadi teman-teman kita sing di luar sana yang sudah sukses gitu ya, terus dadi wong lah, yang berawal dari orang-orang ya berandal tadi, ya mungkin dulu nakal, ya kan, nakal itu jadi ternyata secara mentality itu sangat dibutuhkan untuk. Jadi kadang begini loh, kita tuh siap menghadapi masalah, tapi kadang kita nggak siap menerima kesuksesan, kan gitu kan? Tapi orang-orang kayak gini ngantemi wong itu kan bisa sukses ya bener kan? Nah jadi terbiasa karo rumor bahwa ini saya itu berhasil di soalnya. Nah berarti menurut jenengan korelasi pendidikannya teman-teman, korelasi pendidikan anak-anak di SD lah salah satunya, pendidikan dasar yang semata-mata harus kutu buku lah, kutu buku atau apapun itu. Alim lah wong alim, nggak usah cah alim gitu kan. Cah alim gitu kan. Ya. Itu menjamin mereka untuk masa depannya kuat mental enggak juga. Atau yang berandal ini memastikan mereka ke depan ini siap gitu loh. Jadi wallahu alam ya. Tapi kemungkinan besar memang orang-orang yang dari awal dididik sangat itu keras itu kemungkinan lebih siap daripada sing ini lempeng-lempeng aja gitu loh. Mungkin sih. Ya, tapi masalahnya di lingkungan kita begitu mas. Orang-orang sing dadi itu rata-rata kok ini gak adil menurut gue gitu dulu. Dari wangi. Iya bener kan ngomong lagi tadi. Ini gak masuk akal iki. Iki Gusti Allah salah desain apa piye maksudnya gitu salah. Tapi ya gitulah. Mungkin begitu. Ya mungkin mas apa kalau saya kan mungkin ya tergolong bukan ya pendiam kutu buku gitu kan. Ya, mungkin bukan yang tergolong seperti itu. Nah dari pergaulan sebenarnya pergaulan kan mungkin banyak ya kalau zaman dulu zaman sekarang kan pergaulan juga udah beda jauh kan itu kan. Yeah. Nah dari pergaulan itu kalau kita mau mempelajari setiap teman itu kan pasti ada pelajaran yang bisa dipetik mas, siapapun ya kan. Kalau kita mau ya nah kayak gitu. Nah kalau kita mau mempelajari mengambil sisi baiknya itu berdampak positif buat kita juga. Saya juga sedikit banyak belajar itu langsung dari katakanlah teman-teman. Oh si A ini karakternya seperti ini, kehidupan rumah tangganya seperti ini, orang tuanya seperti ini. Ya mungkin ada yang terbiasa dengan membantu orang tua lah mas kan gitu kan, membantu orang tua, terus akhirnya dia jadi terbiasa, jadi bisa dan meneruskan kayak gitu kan. Terus mungkin yang karakter si B sering baca buku, mungkin apa namanya juga orang tuanya bekerja di perusahaan mana, akhirnya ikut. Oh, wong tuaku ngongkon aku nyambut gawe ya wis melu wong kan gitu kan. Nah, seperti itu kan. Jadi ya kalau mungkin ada yang beling, istilahnya beling. Kalau beling mentalnya terlatih ya mungkin bener kan itu kan. Terus apa namanya? Karena terbiasa dari dulu ya. Mungkin juga yang dari apa namanya? Mungkin yang dulu pendiam, teman-teman cupu lah ya. Apa bisa? Lah cupu. Ya mungkin tidak jauh beda dari itu mas, selama mungkin karena ya pola hidupnya sama kayak gitu kan. Kalau mungkin yang lebih suka tantangan itu kan kadang menjajal-jajal mas. Jajal opo kan gitu kan. Nah itu mungkin akan menemukan jalan yang berbeda daripada yang lempeng-lempeng itu mas kan itu kan. Lah mungkin termasuk kalau mas sendiri dulu lempeng-lempeng atau gimana? Saya tipikal orang yang sangat cupu dulu. Saya itu orangnya pendiam. Cuma saya dilatih keras itu semenjak 2011.
semenjak masuk ke kantor yang lama kita. Oh iya, Itu dihabisin sih, habis-habisan. Diajarin ngomong, diajarin ketemu orang. Itu semenjak Yuk ngobrol.